Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama aku Puan Siti Nurfadila dengan NIM H5401241086. Nah, di sini aku mau ngejelasin penggunaan regresi linear sederhana, tapi kali ini menggunakan aplikasi RStudio. Nah, aku mau nge-review kembali nih terkait materi kemarin, tapi di sini ada sedikit tambahan dan juga perbedaan terkait materi regresi linear sederhana yang kemarin kita tahu. Nah, kemarin aku kan sudah ngejelasin ya terkait model regresi linear sederhana seperti ini. Nah, ada yang perlu kalian tahu nih, di garis merah dari model regresi linear sederhana itu disebut juga sebagai ordinary least squares. Nah, OLS atau ordinary least square itu apa sih? Jadi OLS itu merupakan garis yang meminimalkan jumlah kuadrat error atau residualnya nih teman-teman. Tujuannya apa sih? Tujuannya agar kita bisa mengestimasi parameter alpha dan juga betanya agar bisa memprediksi Y terhadap variabel X. Nah, di bagian kali ini kita menyebut koefisien alfa dan juga betanya itu berbeda loh teman-teman. Kira-kira apa sih sebutannya? Yuk kita kepoin. Nah, ini dia garis persamaan regresi linear sederhananya. Kali ini yang berbeda apa sih? Nah, tentu aja ada yang berbeda ya teman-teman, yaitu penambahan bilangan error atau residual. Nah, jadi garis persamaan itu menjadi Y sama dengan koefisien alfa atau sekarang kita sebutnya sebagai intercept ditambah koefisien beta atau kita sebutnya sekarang sebagai slope atau kemiringan dikali X ditambah error term atau residual ataupun gangguan. Perbedaan dari ketiganya itu apa sih? Jadi di sini aku bakal jelasin terkait intercept, lalu slope dan juga error. Nah, untuk intercept sendiri atau koefisien alpha itu merupakan titik potong garis regresi dengan sumbu Y. Nah, ini tuh menunjukkan nilai Y ketika X-nya itu sama dengan 0. Biasanya interpretasinya itu bersifat teoritis. Sementara kalau slope atau koefisien beta itu menunjukkan perubahan rata-rata Y jika X-nya itu naik 1 unit. Nah, di slope ini juga menunjukkan arah hubungan nih teman-teman. Ketika slope-nya itu lebih dari 0 maka hubungannya itu positif, sementara kalau slope-nya itu kurang dari 0 maka hubungannya negatif. Sementara untuk error atau juga bisa disebut sebagai residual dan gangguan itu merupakan nilai yang mewakili faktor lain di luar X dan mempengaruhi Y. Error ini selalu ada karena model regresi itu nggak bisa menjelaskan 100% variasi Y. Nah, selanjutnya kita bakal belajar terkait goodness of fit, yaitu mengukur seberapa baik sih model regresi menjelaskan variasi variabel tak bebas atau variabel Y dengan menggunakan variabel X atau variabel bebas. Nah, indikator utamanya itu menggunakan koefisien determinasi. Nah, di koefisien determinasi ini juga dipengaruhi oleh tiga, yaitu SSR, SSE, dan juga SST. Nah, untuk nilai koefisien determinasi ini berkisar antara 0 sampai 1. Boleh nggak sih 0 nilainya? Tentu aja boleh teman-teman, tapi artinya modelnya itu nggak menandai sama sekali. Sementara kalau nilainya itu mendekati 1, berarti ini tuh semakin bagus karena modelnya itu semakin baik menjelaskan Y. Selanjutnya kita bakal belajar terkait uji hipotesis. Sebelumnya ada yang masih ingat nggak H0 sama H1 itu apa? Oke, aku bakal jelasin dikit ya. Jadi H0 atau hipotesis 0 itu merupakan dugaan awal. Sementara kalau H1 itu merupakan hipotesis alternatif atau lawan dari H0. Nah, biasanya H0 itu mengandung cirinya itu sama dengan. Contohnya itu kayak gimana sih? Jadi contohnya itu seperti ini teman-teman. Nah, untuk bentuk yang pertama itu disebut juga sebagai one tail, dimana kondisinya itu ketika H0 itu koefisien B-nya, koefisien beta-nya itu kurang dari sama dengan C, maka H1-nya itu udah pasti koefisien B-nya itu lebih dari C. Nah, teman-teman juga perlu tahu ya, jadi wilayah yang diarsir itu adalah daerah penolakan H0. Nah, di sini ada bentuk lain juga dari one tail ketika H0-nya itu koefisien B-nya itu lebih dari sama dengan C. Nah, untuk H1-nya itu koefisien B-nya itu kurang dari C. Lalu bentuk yang terakhirnya itu ada two tail, di mana ketika H0-nya ini koefisien betanya itu sama dengan C dan H1-nya itu koefisien betanya tidak sama dengan C.
Nah, selanjutnya kita bakal belajar uji hipotesis koefisien. Nah, di uji hipotesis koefisien kali ini ada alat ujinya, yaitu ada dua, ada tes statistik dan juga p-value. Nah, pasti kalau kalian nonton video sebelumnya terkait konsep regresi linear sederhana yang menggunakan e-views, di situ aku sempat mention juga terkait uji T dan juga uji F, dimana kita melihat dari p-value-nya nih. Nah, hipotesisnya itu menyatakan seperti ini, ketika H0 atau P value-nya itu tuh lebih dari sama dengan koefisien A-nya, maka itu menandakan X itu tidak berpengaruh terhadap Y. Sementara kalau H1-nya atau P value-nya itu kurang dari koefisien alpha atau sebuah koefisien, berarti X-nya itu berpengaruh terhadap Y. Begitu juga ketika alat ujinya itu menggunakan tes statistik, yaitu hipotesisnya itu berbilang seperti ini, ketika H0-nya itu atau T hitungnya kurang dari sama dengan T table, maka X itu tidak berpengaruh terhadap Y. Sementara ketika H1-nya atau T hitungnya itu lebih dari T table, maka X itu berpengaruh terhadap Y. Jadi perbedaan itu di tandanya ya teman-teman, ketika alat ujinya itu menggunakan tes statistik dan juga p-value. Oke, karena tadi aku udah jelasin terkait materi regresi linear sederhana yang terbilang mungkin cukup baru dan cukup berbeda dari materi kemarin, sekarang mendingan kita praktek aja yuk. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama aku Puan Siti Nurfadila dengan NIM H5401241080. Di sini aku mau ngejelasin terkait persamaan regresi linear sederhana, tetapi kali ini menggunakan RStudio. Nah, yang pertama-tama kita bisa buka RStudio-nya dulu. Kemudian, kemudian di sini kita juga punya data. Datanya itu seperti ini, teman-teman. Nah, di sini kita punya datanya, teman-teman, dengan mingguan, frekuensinya, terus juga harga dalam $1.000, kemudian di demand dalam satuan unit. Di sini kita bisa kasih kalau harganya itu berperan sebagai X dan demandnya itu berperan sebagai Y. Kemudian, untuk memudahkan kita nanti coding datanya, kita bisa ganti si nama kolomnya ini jadi lebih simple, supaya nanti di RStudio-nya itu bisa terbaca. Tulis di sini jadi harga. Kemudian di sini kita tulis jadi demand. Nah, jangan lupa di save teman-teman. Kemudian di sini kita buka RStudio-nya kembali. Lalu kita pilih klik file. Kemudian setelah klik file ini tersedia beberapa pilihan. Di sini kita pilih import dataset. Kemudian pilih from Excel. Lalu kita import saja data yang tadi. Kita import ya datanya teman-teman. Nah, ditunggu sebentar. Dia lagi loading nih. Nah, di sini datanya sudah keluar ya teman-teman. Di sini ada minggu, harga, dan juga demand. Untuk minggu kita pencet skip supaya dia tidak terhitung. Kemudian untuk harga dan demand-nya juga kita pilih double. Kemudian di bagian import option ini kita bisa tulis nama datanya itu yang simple aja teman-teman dan cukup satu kata saja. Di sini aku bakal tulis tugas. Lalu jangan lupa keduanya di checklist dan kita pilih import. Nah, datanya sudah muncul nih teman-teman. Terus kita pilih klik icon bagian paling kiri ini dengan tanda plus terus pilih R script. Nah, di sini kita tulis dengan rumusnya itu seperti ini. Nama model
LM. Jangan lupa pakai tanda kurung ya teman-teman. Terus kita tulis Y, X, koma, nama data, maaf, nama data. Terus yang kedua itu kita tulis summary, nama modelnya. Oke. Kemudian kita langkah satu baris, terus di baris keempat. Nah, di sini kita tulis nama modelnya itu bebas ya teman-teman. Tapi kalau aku sendiri, nama modelnya itu ini aja, regresi linear sederhana. Nah, ini teman-teman kalau bisa untuk nama modelnya itu sesingkat mungkin ya, biar nanti pas waktu codingnya itu juga lebih gampang. Nah, ini tinggal kita ikutin aja seperti rumus yang di atas. LM. Nah, tadi kita masih ingat kalau Y-nya itu merupakan demand dan juga X-nya itu merupakan harga. Jadi, eh, jadi kita tulis di sini Y-nya itu demand, harga, terus. Nah, untuk nama datanya itu yang ada di sini ya teman-teman, yang tadi kalian tulis satu kata itu. Tugas. Summary. Nah, nama modelnya aku tulis lagi regresi linear sederhana. Nah, kemudian kalau sudah kita pencet run di sini. Nah, kalau kayak gini berarti codingan kita itu terbaca ya teman-teman. Terus kita klik run di baris kelima juga. Oke, di sini sudah langsung keluar hasil dari interpretasi datanya. Nah, di sini aku bakal jelasin tentang interpretasi datanya. Di sini kalau pakai RStudio, ini tuh merupakan hasil dari regresinya tadi yang udah kita coba. Nah, di sini kita bisa lihat untuk koefisien A-nya atau interceptnya itu yang ini ya teman-teman. 1963,58 119 atau kita bulatkan aja jadi 1963,6. Nah, di sini artinya menginterpretasikan bahwa rata-rata Y atau demand ketika besarnya harga atau X adalah nol yaitu sebesar 1963,6 ribu dolar. Kemudian untuk koefisien B-nya itu di sini kita bisa lihat ya teman-teman. Di sini bernilai negatif yaitu negatif 5,3369 atau kita bisa buatkan menjadi negatif 5,34. Artinya, jika rata-rata harga naik sebesar 1 unit, diduga rata-rata demand itu menurun sebesar 5,34 unit karena di sini bernilai negatif, teman-teman. Terus dari kedua data di atas tadi yang kita udah tahu koefisien alfa dan betanya, kita bisa dapat persamaan regresi linear sederhananya yaitu Y sama dengan 1963,6 dikurang 5,34 X. Kemudian kita lihat lagi dari datanya, kita cari koefisien determinasinya, yaitu di bagian sini teman-teman. Di multiple R squared, yaitu sebesar 0,5317. Atau kalau dijadikan persen bernilai sebesar 53,17%. Nah, ini tuh artinya keragaman demand itu dapat dijelaskan oleh keragaman harga. Sisanya sebesar 46,83% itu tuh dijelaskan oleh faktor lain di luar model. Terus untuk uji T-nya kita bisa lihat di bagian sini nih teman-teman, yaitu sebesar 4,87
-0,06 atau ini tuh sama aja kayak 4,87 dikali 10 pangkat minus 6. Nah, ini tuh artinya kan 0,00000, 4,87, yang mana artinya nilai, P-nya itu tuh kurang dari 0,05, teman-teman. Jadi, di sini menginterpretasikan bahwa H0-nya itu ditolak, kemudian H1-nya itu diterima, dan harga itu berpengaruh signifikan terhadap demand-nya. Kemudian untuk uji F-nya kita bisa lihat nilai, P-nya itu di sini, 4,866 negatif 06 juga. Ini tuh 4,866 dikali 10 pangkat negatif 6, yaitu 0,00004,866, yang mana nilainya itu kurang dari 0,05, sehingga H0-nya itu ditolak, H1-nya diterima, dan harga itu berpengaruh signifikan terhadap demand. Nah, sekian dari aku untuk interpretasi data persamaan regresi linear sederhana menggunakan RStudio. Terima kasih dan sampai jumpa.